kembali lagi bersama saya Mary Nur Fadila dengan NIM 190161004. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang pada mata kuliah menulis kreatif. Pada kesempatan kali ini, setelah kita membahas teks puisi di video sebelumnya, kita akan membahas tentang teks cerpen. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teks cerpen? Teks cerpen adalah salah satu bentuk karya sastra prosa yang bersifat fiksi dan memiliki satu konflik dalam ceritanya. Berbeda dengan novel maupun novelet, cerpen memiliki isi yang lebih sedikit. Umumnya, cerpen terdiri dari 1.600 hingga 10.000 kata di dalamnya. Karena keterbatasan tersebut, cerpen akan lebih fokus pada satu alur atau plot, karakter utama dan beberapa karakter tambahan jika diperlukan, serta penyelesaian masalah yang ringkas dan efektif. Nah, apa saja sih ciri-ciri dari sebuah cerpen tersebut? Nah, ciri-ciri dari sebuah cerpen seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, cerpen terdiri dari 1.600 hingga 10.000 kata yang memerlukan waktu untuk membacanya sekitar 10-30 menit. Selain itu, cerpen juga memiliki cerita yang lebih ringkas dan fokus pada satu subjek atau tema. Lalu, cerpen biasanya berlangsung dalam satu latar dan alur yang sama sehingga konflik yang diciptakan juga akan lebih fokus. Terakhir, diksi pada cerpen biasanya juga menggunakan yang lebih sederhana atau mudah dipahami. Setelah kita membahas tentang pengertian dan ciri-ciri, kita masuk ke struktur cerpen. Struktur cerpen terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu abstrak. Abstrak merupakan gambaran awal atau intisari cerita yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang kedua yaitu orientasi. Orientasi memperkenalkan tokoh dan latar dalam cerpen. Latar ini maksud dapat berupa latar waktu, latar suasana, latar kondisi, dan juga latar tempat. Yang ketiga yaitu komplikasi. Komplikasi yaitu menyusun peristiwa yang dihubungkan dengan sebab akibat. Di tahap ini, penulis memiliki tugas untuk menjaga karakter dan tokoh untuk tetap menarik minat pembaca melalui penggambaran konflik yang ada. Nah, pada bagian komplikasi ini, sedikit demi sedikit konflik muncul dalam sebuah cerita tersebut. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan sebuah bagian dari cerpen yang memaparkan perjalanan konflik menuju klimaks untuk selanjutnya ditemukan pelariannya. Klimaks itu adalah puncak terjadinya sebuah permasalahan dalam cerpen tersebut. Struktur selanjutnya yaitu resolusi. Konflik sudah bertemu dengan pelariannya dengan cara penulisan pengungkapan solusi dari cerita yang telah dibangun. Nah, pada bagian resolusi ada bagian terakhir yaitu bagian koda, yaitu merupakan bagian akhir dari sebuah cerpen di mana konflik sudah bertemu dengan penyelesaiannya atau pemecahan masalahannya dengan cara mengungkapkan nilai-nilai atau pesan yang ingin disampaikan pada cerpen tersebut. Nah, pada bagian koda ini akan kita temukan pesan tersirat ataupun pesan tersurat terhadap cerita yang sedang dikembangkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur keabsahan teks cerpen. Adapun unsur keabsahan teks cerpen yang pertama adalah teks cerpen memerlukan penulisan deskripsi yang jelas dan efektif. Misalnya, dalam menggambarkan fisik seorang karakter, penulis dapat menuliskannya dengan kata sifat maupun perbandingan. Selanjutnya itu begitu pula dengan latar cerita, penulis dapat menggambarkan dengan perwujudan benda atau situasi yang ada. Kemudian, untuk membuat cerpen semakin efektif, biasanya menggunakan kata keterangan atau frasa adverbial untuk menunjukkan latar tempat atau waktu. Misalnya, saat waktu pulang kantor di sebuah desa adat dan lain sebagainya. Penggunaan kata-kata kiasan atau konotatif juga perlu dipelajari agar si cerpen semakin menarik dan imajinatif untuk dibaca. Terakhir, cerpen juga tetap memerlukan penggunaan bahasa informal maupun semi-formal yang sesuai dengan aturan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, apa aja sih unsur intrinsik dalam sebuah cerpen? Yang pertama yaitu adanya tema, di mana tema ini menandakan cerita yang ingin diangkat, contohnya seperti persahabatan, kisah cinta, SMA, perjuangan seorang ibu dan lain sebagainya. Yang kedua adanya latar yang terdiri dari latar suasana, latar tempat, dan latar waktu. Nah, yang ketiga adanya alur atau plot, di mana maksudnya adalah jalan dari sebuah cerita. Alur dibedakan menjadi beberapa jenis seperti linear, kilas balik, dan campuran. Selanjutnya itu tokoh. Karakter yang diciptakan penulis sudah diberikan watak, penempatan, dan dunianya sendiri. Dan yang terakhir yaitu sudut pandang, di mana bentuk penyampaian atau cara pandang penulis buat dalam pembuatan cerpennya. Setelah kita membahas tentang unsur intrinsik, kita membahas tentang unsur ekstrinsik. Nah, unsur
ekstrinsik cerpen terdiri dari dua bagian, yaitu latar belakang dan kepengarangan. Latar belakang yang diciptakan penulis, pada umumnya penulis akan terinspirasi membuat cerita dari pengalaman pribadi dan lingkungan sekitar. Nah, untuk membuat cerpen yang baik diperlukan latar belakang yang jelas dari sisi ekonomi, sosial, politik, agama, budaya, dan ideologi. Hal ini penting untuk dibangun agar dapat memahami cerita secara komprehensif sesuai dengan maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya ialah kepengarangan, yakni unsur yang ada pada sejarah hidup penulis, mulai dari kondisi ekonomi, sosial, psikologi, atau yang lainnya. Hal-hal tersebut akan membantu kamu saat menganalisis sebuah cerpen. Nah, kita masuk ke bagaimana sih cara membuat cerpen tersebut. Nah, ada beberapa langkah supaya kita dapat membuat cerpen yang baik. Yang pertama yaitu kita tentunya harus menyiapkan niat, karena dengan keadaan yang tanpa beban dan dengan keadaan yang tenang tanpa beban dan pikiran yang tidak terlalu kacau. Dalam kita membuat cerpen, tentu saja kita harus menyisakan waktu luang tanpa ada gangguan dan tidak memiliki kesibukan lainnya, karena dalam membuat cerpen kita membutuhkan ketenangan dan kondisi yang nyaman. Yang selanjutnya kita dapat mencari ide apa yang akan kita angkat dengan mengeluarkan pikiran, imajinasi yang ada dalam pikiran kita. Nah, setelah itu kita menulis secara singkat saja menggunakan gaya kita sendiri terlebih dahulu. Apa yang kita pikirkan itulah yang kita tulis, apa yang kita pikirkan itu yang kita tulis. Nah, selanjutnya kita menentukan tema. Nah, tema apa sih yang akan kita ambil, seperti adanya tema percintaan, keluarga, tentang kesedihan, perjuangan, atau yang lain sebagainya. Nah, setelah kita menentukan tema, kita dapat membuat alur atau plot. Apakah kita menggunakan alur yang maju mundur, atau campuran. Selanjutnya kita dapat menentukan penokohan tokoh-tokoh seperti apa aja yang kita masukkan dalam sebuah cerpen. Nah, misalnya adalah tokoh utama berperan mempunyai sifat yang baik, tokoh kedua mempunyai sifat yang pemarah, atau yang lain sebagainya. Nah, setelah itu kita menentukan latar, di mana latar dalam cerita di cerpen tersebut, misalnya latarnya di sekolah, atau di Paris, atau di negara lain, atau bisa juga karena hal ini merupakan imajinasi kita, merupakan khayalan kita, baik itu yang ada secara nyata ataupun tidak mungkin akan terjadi. Selanjutnya yaitu membuat sudut pandang. Nah, membuat sudut pandang adalah bagaimana si penulis, apakah menjadi orang pertama ataukah menjadi orang ketiga gitu. Nah, setelah kita menentukan unsur-unsur tersebut, kita dapat menulis sebuah cerpen menggunakan kalimat yang sempurna gitu. Setelah kita membuat cerpen dengan kalimat yang sempurna, kita dapat membaca kembali apakah hal tersebut sesuai dengan keinginan kita. Nah, setelah kita membahas tentang langkah-langkah dalam pembuatan tes cerpen, semoga video ini dapat membantu rekan-rekan sekalian yang ingin berusaha membuat tes cerpen yang baik. Meskipun dalam penyampaian video ini saya mengalami beberapa kesalahan, baik itu dalam penyampaian dan ketidakpahaman dalam mendengarkan video ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di teks drama.